Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di sesi yang ke-22 membahas kitab Manzumah Ubaidi Rabbih. Setelah Ibnu Abba berbicara mengenai marfu'at, yaitu isim-isim marfu' di dalam kalimat, kemudian disusul dengan tawabi', yaitu isim-isim yang mengikuti i'rab matbu'nya atau yang diikuti. Nah, sekarang beliau mulai berbicara mengenai mansubat, yaitu isim-isim yang selalu mansub di dalam kalimat. Isim mansub yang pertama yang beliau sampaikan di kitab beliau ini adalah maf'ul bih. Bab ini terdiri dari 4 bait saja. Nah, kita akan baca terlebih dahulu bait-bait tersebut, kemudian kita jelaskan satu persatu. Babul maf'uli bihi. Mahma tarasman waqa'al fi'lu bihi, fadhaka maf'ulun fakul binasbihi. Kamithli zurtul alimal adiba, wa qad rakibtul farasan najiba. Wa zahiran ya'ti wa ya'ti mudmara, fa awwalun mithaluhu madhukira. Wa thanikul muttasilun wa munfasil, kazaroni akhi wa iyyahu asil. Nah, kita mulai dari bait yang pertama yang berbunyi mahma tarasman waqa'al fi'lu bihi fadzaka maf'ulun fakul binasbihi. Yang mana artinya pada kondisi kamu melihat isim dikenai suatu pekerjaan, maka ialah maf'ul. Yang dimaksud ini adalah maf'ul bih. Maka ucapkanlah dengan nasab. Di sini penulis mensyaratkan bahwa maf'ul bih itu harus berupa isim. Sebagaimana perkataan beliau mahma tarosman, ya, ketika atau bagaimanapun kamu melihat suatu isim. Nah, ini isim ini adalah syarat maf'ul bih, sehingga tidak boleh maf'ul bih itu berupa fi'il atau huruf. Dan di antara ciri isim bisa kita simpulkan adalah ia bisa menjadi maf'ul bih. Kemudian maf'ul bih ini berkaitan dengan fi'ilnya. Dia harus berkaitan dengan fi'ilnya. Baik maf'ul bih ini merasakan efek dari fi'il tersebut atau tidak merasakannya. Contohnya dalam kalimat daraba Zaidun Amran misalnya. Zaid memukul Amr. Amr di sini adalah maf'ul bih. Dialah yang dipukul oleh Zaid. Apakah Amr merasakan efek dari fiil tersebut, yaitu pukulan? Ya, tentu dia merasakannya. Ya, mungkin memar atau mungkin sampai berdarah. Ya, yang jelas di sana ada pengaruh, ada efek. Berbeda jika kalimatnya ma daraba Zaidun Amran. Zaid tidak memukul Amr. Ya, di sini tetap Amr adalah sebagai maf'ul bih. Namun apakah Amr ini merasakan efek dari pukulan tersebut? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak dipukul, ya, dia tidak dipukul. Artinya pukulannya ini tidak mengenai Amr. Maka maf'ul bih tidak selamanya dikenai pekerjaan. Ya, yang lebih tepat maf'ul bih ini tidak selamanya dikenai pekerjaan. Terkadang fi'il itu tidak mengenainya, akan tetapi setiap maf'ul bih itu pasti berkaitan dengan fi'il. Pasti apa? Berkaitan dengan fi'il karena tidaklah maf'ul bih itu mansub melainkan ia dinasabkan oleh fi'ilnya. Maka eee itulah maf'ul bih yang mana disampaikan di sini fakul binasbihi, dia harus mansub. Karena apa? Karena maf'ul bih ini termasuk ke dalam mansubat. Kemudian bait yang kedua, kamitsli zurtul alimal adiba wa qad rakibtul farasan najiba. Ya, di sini beliau memberikan dua contoh kalimat untuk menjelaskan maf'ul bih. Di mana contoh yang pertama adalah contoh maf'ul bih yang berakal. Sedangkan contoh yang kedua adalah contoh maf'ul bih yang tidak berakal. Di sini kita lihat contohnya seperti
Zurtul alimal adiba. Aku mengunjungi seorang alim yang beradab, atau seorang sastrawan. Adib itu bisa maknanya beradab atau seorang yang memiliki kemampuan atau piawai dalam berucap. Nah, ini adiba ya, kita perhatikan al-alima di sini dia ada mansub karena ia adalah maf'ul bih dari zurtu, ya. Sedangkan al-adiba ini adalah sifatnya. Kemudian contoh yang kedua, waqad rakibtul farasan najiba, dan aku menunggangi kuda yang cerdik atau yang unggul, ya. Eh, al-farasa di sini mansub karena ia adalah maf'ul bih dari rakibtu, dan an-najiba adalah sifatnya, ya. Jadi dia mengikuti mansub karena mengikuti al-faras. Kemudian bait yang ketiga bunyinya adalah wa zahiran ya'ti wa ya'ti mudmara fa awwalun mithaluhu ma dzukira. Di mana terkadang maf'ul bih itu bisa berupa isim zahir atau terkadang dia dhamir. Dan yang pertama maksudnya yang zahir, contohnya telah disebutkan tadi. Dua contoh pertama ya yang tadi disampaikan, yaitu al-alima dan al-farasa. Ini adalah contoh maf'ul bih yang berupa isim zahir. Adapun contoh untuk domir maka akan disebutkan nanti di bait yang terakhir, yaitu yang keempat. Ya, sehingga kesimpulannya bahwa maf'ul bih itu bisa berupa semua jenis isim. Dan isim itu secara garis besar, secara umum dia terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang disebut isim zahir dan ada yang disebut dengan domir. Ya, yang zahir itu adalah yang dia memiliki nama, disebutkan secara zahir namanya, seperti al-faras, ya kuda, seperti misalnya al-alim, seorang yang berilmu, atau nama orang, ya, atau nama tempat dan seterusnya. Adapun mudmar atau domir itu adalah kata ganti, yakni semua kata ganti yang merujuk kepada isim zahir tersebut. Nah, kita lihat contoh untuk domir. Wathani kul muttasilun wa munfasil. Kazaroni akhi wa iyyahu asil. Yang mana artinya ya yang kedua itu maksudnya domir. Yang kedua katakanlah muttasil dan munfasil. Ya, artinya domir ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang muttasil yang bersambung dan ada yang munfasil yang terpisah. Kemudian beliau memberikan masing-masing satu contoh. Contoh untuk muttasil yang bersambung adalah zaroni akhi, kazaroni akhi, seperti saudaraku mengunjungiku. Ya, kita perhatikan zaro di sini adalah fiil, dia fiilnya, fiil madhi. Kemudian ni di sini adalah maf'ul bihnya, ya, yaitu berupa dhamir muttasil. Disebut muttasil karena ia bersambung atau melekat pada fiilnya. Kita perhatikan ditulisnya bersambung tanpa spasi, zaroni. Kemudian akhi di sini adalah fa'ilnya, ya. Artinya saudaraku mengunjungiku. Kemudian yang contoh yang kedua ini ada contoh untuk domir munfasil, wa iyyahu asil. Ya, iyyahu ini adalah domir munfasil dia. Kenapa disebut munfasil? Karena ia terpisah dari fiilnya. Fiilnya disebutkan belakangan, asil, ya. Dan di sini contoh maf'ul bih yang juga muqaddam, yang dikedepankan atau diletakkan di awal kalimat. Kemudian asilu ini adalah fi'il mudhari, fa'ilnya tidak terlihat. Akan tetapi bisa kita ketahui siapa fa'ilnya karena asilu, ya, ini asalnya asilu. Artinya apa? Aku menghubungi atau aku mengunjungi. Ya, iyahu asil, kepadanya, yakni kepada saudaraku, aku menghubungi, ya. Bisa disambung asiluhu, aku menghubunginya atau aku mengunjunginya. Nah, ini pembahasan singkat mengenai maf'ul bih, semoga bisa dipahami, dan kita baca sekali lagi bait yang telah kita bahas ini, babul maf'uli bihi. Mahma tarasman waqa'al fi'lu bihi fadzaka maf'ulun faqul binasbihi
كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب وظاهرا يأتي ويأتي مدمرا فأول مثاله ما ذكرا وثاني كل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أسل. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.